Selamat datang di cahaya kisah Islami. Di tengah sunyi malam dan gelapnya zaman, Allah menurunkan cahayanya melalui seorang perempuan suci. Namanya Maryam binti Imran. Sejak sebelum ia lahir, namanya sudah menggetarkan langit. Doa ibunya menembus takdir, dan Allah pun menjaganya dari gangguan setan sejak detik pertama ia melihat dunia. Ia bukan perempuan biasa. Ia tumbuh dalam pelukan wahyu, dibesarkan di tempat paling suci, dan hidupnya hanya untuk menyembah Sang Pencipta. Inilah kisah tentang wanita pilihan, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yang hidupnya menjadi pelajaran, dan yang kesuciannya menjadi simbol kemuliaan sepanjang masa. Inilah kisah Maryam, hamba Allah yang dijaga, dimuliakan, dan dipilih untuk menjadi ibu dari seorang nabi besar. Maryam binti Imran dikenal sebagai ibu dari Nabi Isa, seorang wanita yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Ia menjadi satu-satunya perempuan yang mendapatkan kehormatan tersebut, yang tertuang dalam surah Maryam, surah ke-19 dalam urutan Mushaf Al-Quran. Kehidupan Maryam penuh dengan kesalehan, kesucian, dan ketaatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih dan menyucikannya dari seluruh perempuan di dunia, menjadikannya sebagai simbol kesalehan dan keteladanan sepanjang masa. Maryam tidak hanya dikenal karena menjadi ibu dari seorang nabi besar, namun juga karena kualitas pribadinya yang begitu agung. Ia menjaga kehormatannya dengan penuh keteguhan, menjalankan perintah Allah dengan ketaatan tanpa ragu, serta membenarkan setiap wahyu dan ajaran ilahi yang diturunkan kepada para nabi. Sosoknya digambarkan sebagai wanita yang teguh iman, bersih dari noda, dan patuh pada setiap kehendak Tuhannya. Keutamaannya begitu tinggi, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai wanita terbaik di antara seluruh wanita. Menelusuri latar belakang keluarga Maryam, berbagai sumber klasik seperti Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada dua pandangan utama mengenai silsilah lengkap Maryam. Meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam penyebutan nasab, kedua pendapat tersebut sepakat bahwa Maryam merupakan keturunan dari Nabi Daud AS. Hal ini menunjukkan bahwa ia berasal dari garis keturunan yang mulia dan terhormat. Ayah Maryam adalah Imran, seorang pemuka dari kalangan Bani Israel pada zamannya. Ia dikenal sebagai pemimpin dalam urusan ibadah, terutama dalam pelaksanaan salat di kalangan kaumnya. Sedangkan ibunya bernama Hannah, putri dari Fakod bin Kabil bin Abidah. Hannah merupakan sosok wanita salehah yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Menurut riwayat yang banyak disebutkan oleh para ulama, Hannah adalah seorang wanita yang telah cukup lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Dalam rasa rindunya akan seorang anak, ia pun bermunajat dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, ia bernazar, "Ya Allah, jika Engkau memberiku keturunan, maka anak itu akan kupersembahkan untuk mengabdi di rumah MU, Baitul Maqdis." Nazar tersebut merupakan bentuk pengabdian dan rasa syukur atas harapan yang begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Tidak lama setelah itu, Hannah mengandung seorang anak perempuan yang kelak dikenal sebagai Maryam. Ketika bayi itu lahir, sang ibu menamainya Maryam, yang dalam bahasa Ibrani berarti wanita yang senantiasa beribadah. Nama ini mencerminkan doa dan harapan ibunya agar Maryam menjadi wanita yang taat dan suci dalam kehidupannya. Maryam lahir pada masa kenabian Nabi Zakaria AS, dan kelak akan berada dalam asuhan langsung dari sang nabi tersebut. Kisah ini menjadi awal dari perjalanan hidup Maryam yang penuh berkah, keajaiban, dan ujian. Maryam binti Imran, sosok wanita suci yang telah Allah pilih dan muliakan sejak sebelum kelahirannya. Kisahnya dimulai dari doa penuh harap seorang ibu. Ibunda Maryam, seorang wanita salehah dari Bani Israel, pernah memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ia tengah mengandung, dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Ya Allah, anak dalam kandunganku ini aku persembahkan untuk MU, agar dia menjadi hamba yang melayani rumah MU dan dijauhkan dari segala keburukan." Allah mendengar doa itu. Dan ketika Maryam lahir,
Ibunya segera memohon perlindungan kepada Allah untuk Maryam dan keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Sebuah doa yang tidak main-main. Doa seorang ibu yang tulus itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, setiap bayi yang lahir akan disentuh oleh setan, hingga ia menangis keras karenanya, kecuali Maryam dan anaknya, Isa. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, sejak detik pertama Maryam menghirup udara dunia, ia tidak tersentuh oleh bisikan dan gangguan setan, sebagaimana bayi-bayi lainnya. Betapa mulianya perempuan ini. Sejak awal kehidupan, ia telah dinaungi cahaya perlindungan dari Tuhan semesta alam. Ketika Maryam tumbuh menjadi bayi mungil yang lucu dan sehat, ibunya menyusui dan merawatnya dengan penuh cinta hingga tiba waktunya untuk menyerahkannya kepada para penjaga rumah ibadah, tempat suci yang dikenal sebagai Baitul Maqdis. Namun, siapa yang berhak mengasuh anak perempuan spesial ini menjadi bahan perdebatan di antara para ahli ibadah. Lalu diadakanlah undian. Pena-pena mereka dikumpulkan dalam satu tempat. Seorang anak kecil diminta mengambilnya. Nama Zakaria lah yang keluar. Bukan hanya sekali, tapi 3 kali berturut-turut. Ini bukan kebetulan, ini adalah takdir dari Allah. Sejak saat itu, Maryam hidup di bawah asuhan Nabi Zakaria AS. Di dalam mihrabnya yang tenang dan bersih, Maryam tumbuh menjadi gadis yang penuh kedamaian dan ketekunan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat ibadah Maryam, ia selalu menemukan sesuatu yang mengejutkan, buah-buahan segar dari musim yang tak seharusnya. Ketika ditanya, Maryam dengan tenang menjawab, "Ini dari Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Quran Surat Ali Imran, 37. Hari demi hari, Maryam semakin dikenal karena ibadahnya yang luar biasa. Ia selalu menjaga kesuciannya, menjauh dari keramaian, dan hanya fokus pada pengabdian kepada Tuhannya. Mihrab itu menjadi saksi bisu air mata doanya, ruku, dan sujudnya, serta zikirnya yang tak putus. Ia bukan sekadar wanita salehah, tapi teladan bagi seluruh Bani Israel. Sifat-sifatnya mulia, akhlaknya terpuji, dan hatinya penuh cahaya iman. Bahkan ketika tubuhnya sakit atau terluka, Maryam tak pernah meninggalkan sholat. Dalam sunyi malam, dalam sejuk pagi, dan dalam damainya sore hari, Maryam selalu hadir dalam keheningan mihrab, menyebut nama Allah, menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada Sang Maha Penyayang. Hingga suatu hari, datanglah kabar luar biasa dari malaikat Allah. Maryam akan menjadi ibu dari seorang nabi besar. Seorang anak yang terlahir tanpa seorang ayah. Anak itu kelak dikenal sebagai Isa bin Maryam, salah satu nabi besar ulul azmi. Kaget, bingung, takut, semua perasaan bercampur dalam diri Maryam. Ia berkata, "Bagaimana aku bisa memiliki anak, sementara aku belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun?" Namun, Allah telah menetapkan kehendaknya. Dan Maryam pun menerima takdir besar itu. Ia menguatkan hati, berserah sepenuhnya kepada Allah, dan kembali memperbanyak ibadahnya agar karomah besar ini benar-benar pantas ia sandang. Maryam binti Imran bukanlah wanita biasa. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan namanya dalam barisan wanita terbaik sepanjang sejarah. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Cukuplah 4 wanita terbaik dari seluruh wanita dunia, yaitu Maryam binti Imran, Asyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bayangkan, dari seluruh wanita yang pernah ada di muka bumi, Maryam termasuk dalam deretan 4 besar yang termulia. Bahkan, Rasulullah SAW juga bersabda, Maryam binti Imran adalah wanita terbaik pada zamannya. Hadis riwayat Ahmad. Kisah Maryam adalah kisah tentang kemuliaan, kesabaran, dan keteguhan iman. Ia tak hanya dijauhkan dari setan sejak lahir, tapi juga dijaga oleh Allah sepanjang hidupnya. Ia menjadi simbol kesucian, kekuatan, dan pengorbanan.
Bagi kita semua, kisah Maryam adalah pengingat bahwa perlindungan Allah adalah sebaik-baik penjagaan, dan doa seorang ibu bisa menembus langit. Semoga kita bisa meneladani Maryam binti Imran, menjadikan ibadah sebagai pelita hidup, dan selalu percaya bahwa Allah pasti menjaga hamba-hambanya yang bertakwa. Maryam binti Imran bukan hanya sosok wanita suci, tapi juga simbol kekuatan, kesabaran, dan ketaatan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sepi dan ujian yang berat, ia tak pernah mengeluh. Dalam fitnah dan kesendirian, ia tetap teguh. Ia mengajarkan kita arti menjadi hamba yang berserah, namun tetap berjuang. Dari rahimnya lahir seorang nabi besar, Isa alaihi salam. Dan namanya, Maryam, abadi dalam Al-Quran, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kisahnya menuntun hati kita untuk semakin dekat dengan Allah, menjaga kehormatan, meneguhkan iman, dan terus beribadah, dalam suka maupun duka. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.